Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer, dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer Senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat dan walafiat. Informasi terkini terkait dengan rekrutmen aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini, salah satu hal yang sangat menggembirakan adalah sebagaimana pernyataan pemerintah melalui Menpan RB bahwa pada seleksi CASN 2023, honorer diberlakukan khusus supaya persoalan mengenai honorer itu bisa tuntas di tahun 2023 tahun ini. Salah satu metode yang dilakukan oleh pemerintah yaitu untuk memberikan formasi terbanyak khusus untuk honorer yang mana jumlahnya sampai 80% untuk formasi khusus honorer dan yang 20%-nya adalah formasi umum dan formasi untuk fresh graduate termasuk sekolah kedinasan. Nah, Bapak Ibu terkait dengan hal ini, tentunya kita bertanya kira-kira bagaimana pemberlakuan khusus untuk formasi CASN 2023 bagi para honorer. Nah, terkait dengan hal tersebut, simak informasi ini sampai selesai. Jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Hore, honorer, dan non-ASN dapat jatah formasi khusus calon aparatur sipil negara 2023. Ini informasi terbaru Bapak Ibu, sebagaimana yang disiarkan oleh CNBC Indonesia 22 September 2023. Ikuti terus informasi berikut. Jakarta CNBC Indonesia mencatat satu informasi yang merupakan kabar gembira. Ini terutama bagi Bapak Ibu honorer, yang mana honorer kategori 2 yang sudah puluhan tahun mengabdi, demikian juga dengan para honorer non-aparatur sipil negara yang mungkin bukan kategori, tetapi juga sudah lama mengabdi dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas menuturkan bahwa pemerintah memberikan jatah formasi khusus yang disediakan bagi tenaga honorer khusus untuk kategori 2 atau yang disebut dengan THK2 dan para honorer non-ASN yang bukan kategori 2 tetapi sudah lama mengabdi di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Pemberlakuan formasi khusus ini Bapak Ibu ini salah satu bentuk perhatian pemerintah yang telah diputuskan oleh pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dan hal ini didukung oleh semua elemen pemerintah bahwa wajar kalau untuk pengadaan CSN 2023 para honorer ini diberlakukan secara khusus. Nah, terutama pemberlakuan secara khususnya Bapak Ibu, misalnya dalam hal pendaftaran saja, jadwal pendaftarannya dibedakan dengan para pelamar umum. Demikian juga dengan tesnya, yang mana untuk pelamar umum diberlakukan passing grade, sementara untuk pelamar khusus dalam arti honorer ini, atau formasi khusus ini, tidak diberlakukan passing grade, tapi hanya diberlakukan perankingan antar sesama honorer di instansi pelamaran. Nah, tentu ini satu hal yang diterapkan oleh pemerintah ya, yang sifatnya adil dalam hal perekrutan ASN di tahun 2023 tahun ini, sebagaimana yang dikeluhkan honorer selama ini untuk tidak bersaing dengan para pelamar umum. Dan hal ini
100% telah dikabulkan oleh pemerintah dalam hal seleksi CSN 2023. Semoga saja perjuangan para honorer ini lewat seleksi CSN 2023 bisa tercapai sebagaimana yang diharapkan. Adapun dalam CSN 2023, jatah formasi khusus yang diberikan sebanyak maksimal 80%, sedangkan formasi umum paling sedikit 20%. Ini merupakan komitmen dan perhatian yang pemerintah berikan untuk para tenaga honorer, terutama honorer THK 2 yang sudah mengabdi bagi negara, ungkap Menteri Pan-RB Abdul Azwar Anas dikutip dalam pernyataan resmi pada Jumat 22 September 2023. Khusus formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, Menteri Anas pun mengatakan Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan minimal 2% untuk pelamar disabilitas. Komposisi formasi P3K dibagi menjadi khusus dan umum. Sehingga pemberlakuan ini pun khusus ini sebagaimana yang disampaikan bahwa itu berlaku untuk honorer dan umum ini berlaku para fresh graduate dan para pelamar umum. Dalam kesempatan tersebut, PLT Kepala BKN Harmoyo Dwi Putranto menyampaikan bahwa pelamar harus mencermati setiap tahapan pendaftaran. Harus hati-hati dalam hal ini karena memang dalam hal pendaftaran ini wajib diketahui bagaimana skemanya. Bila tidak maka jelas ini para pelamar pasti kebingungan akan perjuangannya ke depan. Termasuk syarat dan ketentuan formasi yang disiapkan masing-masing instansi. Ini juga wajib dipahami oleh para pelamar, yang mana pelamarnya adalah para honorer dan para pelamar umum. Para pelamar juga diminta untuk mengikuti proses seleksi hanya melalui jalur yang disediakan pemerintah dan diminta berhati-hati terhadap oknum penipuan yang mencoba menyalahgunakan momentum seleksi calon aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Itu tidak bisa dipungkiri bahwa banyak oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan pemerintah menjamin kelulusan, padahal itu hanya bohong semata. Bapak Ibu honorer dan para pelamar umum, jangan tertipu dan jangan jadi korban dengan para calon ini yang menjamin kelulusan. Padahal sama sekali tidak ada andilnya dalam hal menentukan kelulusan. Semoga saja Bapak Ibu pelamar tidak akan terjerumus dengan bujuk rayuan para calon tersebut. Seleksi CSN menggunakan sistem Computer Assisted Test atau CAT yang nilainya langsung keluar setelah peserta selesai mengerjakan soal. Sistem ini menutup celah kecurangan, ujarnya. Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas mengimbau para pelamar proses seleksi calon aparatur sipil negara atau CSN 2023 yang mengalami masalah dalam pendaftaran agar menghubungi layanan helpdesk. Jadi, terkait dengan ini Bapak Ibu, silakan disampaikan melalui layanan helpdesk sebagaimana yang telah dianjurkan. Layanan helpdesk dan pengaduan dapat diakses pelamar melalui beberapa alternatif yang disediakan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN, yaitu helpdesk sscsn.bkn.go.id, lapor.go.id, dan layanan telepon. Itulah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan pengadaan calon aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini, yang mana ada beberapa poin yang perlu kita simak di informasi ini. Yang pertama, terkait dengan himbauan untuk mengetahui syarat dan ketentuan pelamaran CPNS maupun P3K 2023. Kemudian, persentase formasi untuk CSN 2023 yang mana formasi khusus yaitu formasi honorer yang persentasenya 80% dan pelamar umum atau fresh graduate dan sekolah kedinasan persentasenya minimal 20%. Selain itu juga dihimbau kepada para calon pelamar supaya jangan terjerumus dengan iming-iming jaminan kelulusan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab
yang mungkin mengatasnamakan pemerintah untuk menjamin kelulusan, padahal sama sekali tidak ada andilnya untuk menentukan kelulusan. Ingat bahwa pelaksanaan CSN 2023 dilaksanakan dengan sistem Computer Assisted Test atau CIT, maka jelas hasil yang didapatkan oleh Bapak Ibu pada saat seleksi langsung diketahui setelah selesai. Itulah informasi Bapak Ibu. Semoga impian Bapak Ibu honorer bisa tercapai menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.